Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melafazkan kalimat pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tahmid Alhamdulillah, kalimat tasbih Subhanallah, kalimat tahlil La ilaha illallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dimotori oleh kekuatan keimanan dan ketakwaan yang masih tertanam dalam sanubari kita. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan nikmat Allah yang besar ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita kepada peringkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan untayan salawat yang kita lafazkan berbalas dengan bentuk syafaat, pertolongan di akhirat kelak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melalui khutbah yang mulia ini,
Izinkan kami berwasiat untuk diri pribadi dan kita semua yang hadir di majelis salat Idul Adha Masjid At-Taqwa Perulancang ini. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, sebaik-baik bekal menuju Allah adalah ketakwaan, dan orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, tak lain tak bukan mereka lah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen yang mulia ini mengantarkan diri kita ini menjadi diri pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Jamaah Idul Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 27 Mei 2026 di kalender Hijriah yang banyak kita tak mampu menghafalnya, tak tahu urutan bulan. Maka kesempatan kali ini kami sampaikan, pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di bulan Zulhijjah ini setidaknya ada dua kegiatan akbar, ada dua kegiatan besar yang sedang ditunaikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam rukun Islam, dalam urutannya terdapat pada rukun yang kelima. Apa itu? Yaitu menunaikan haji bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang berkemampuan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan haji ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub tertulis dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah, menunaikan haji, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang memiliki kemampuan, baik itu kemampuan materi maupun kemampuan kesehatan fisik. Hari ini dari kemarin 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita sedang menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Mereka melaksanakan ihram, suatu pakaian yang mulia yang kita damba-dambakan. Mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian mereka melaksanakan tawaf ifadah, melontar jumrah, sa'i tahallul dan rukun-rukun haji lainnya dalam rangka melambaikan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Di masjid yang mulia ini kita berdoa kepada saudara-saudara kita, famili kita, saudara seiman kita dari seluruh mancanegara. Kita berdoa semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kelancaran, keberkahan, dan membawa bekal haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, makbul dan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah kebaikan-kebaikan mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.
walillahil hamd. Tentu kita yang barangkali dalam antrian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita niatkan, yaitu berkunjung ke Baitullah, tentunya menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang belum berkemampuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, memampukan kita, baik itu secara mental, secara materi, secara harta, fisik dan lain sebagainya. Keluar sertifikat istitoah, keluar sertifikat kemampuan kepada kita. Dan bagi kita yang belum berniat, mari kita pasang niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu selanjutnya bagi kita yang telah menjalankan perjalanan spiritual ini, yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji ini, yang telah berkumpul bersama kita di tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya telah menunaikan, hendaknya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bertambah kebaikannya sebagai cerminan seorang haji dan haja yang mabrur dan mabrurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Jamaah Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang akbar yang pertama, yakninya menunaikan ibadah haji bagi seorang muslim yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, dan juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 dasar, dan dasar yang terakhir adalah menurut mereka yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang Jamaah Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada satu momen akbar juga, satu momen besar juga yang bisa kita tunaikan di tanah air, bisa kita tunaikan di kampung kita. Itulah ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang Jamaah Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari petang kemarin, ba'da maghrib hingga pagi ini, gema takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia, dan kita berkumpul di tempat mulia ini untuk memperingati hari raya besar yang disebut dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebuah momentum besar juga yang membawa kita untuk ingat kembali kepada potret sebuah keluarga yang sepanjang sejarah manusia, keluarga terbaik. Itulah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri tercinta Siti Hajar atau Sayyidah Hajar, dan putra tersayangnya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban yang kita laksanakan tahun ini tentu bukan sekadar rutinitas menyembelih hewan saja dan lalu membagikan dagingnya, karena penyembelihan hewan, membagikan daging tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kita. Kita bukan menyembelih karena sesuatu, tetapi kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanaluha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging kurban itu dan darah-darahnya itu
sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan itulah, ketakwaan darimu lah, kepatuhanmu itulah yang mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memperingatkan kita bahwa esensi kurban bukanlah daging, bukanlah darah, akan tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati bagi kita yang berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita lirik, kalau kita lihat di era modern ini, tantangan hidup kita semakin kompleks. Kita seringkali diuji oleh tekanan ekonomi, egoisme kelompok, kesombongan, serta sifat pikir yang mencengkram hati. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Adha, hari raya kurban ini sebagai tahun momentum untuk menyembelih sifat-sifat yang kami sebutkan tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah menghilangkan egoisme pribadi. Menghilangkan egoisme pribadi. Dalam rangka penyembelihan hewan kurban ini, mari kita singkirkan ego dan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama. Belajar kita dari hewan kurban, belajar kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang dengan sukarela mematuhi perintah Allah demi ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya, tepatnya dalam surah Asy-Syaffat ayat 102. Beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Aku bermimpi untuk membantaimu," kata Nabi Ibrahim kepada anak tercintanya, anak sematawayangnya. Sebenarnya tak sanggup beliau mengatakan, akan tetapi mimpi itu datang daripada Allah. Maka dijawab dengan rasa cinta oleh anak tercinta. Ismail alaihissalam, "Wahai ayah, apabila itu datang, berita itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu tersebut." Ini kisah seorang ayah dan seorang anak yang menundukkan hati, menundukkan egoisme, menundukkan egoisnya dalam rangka untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita mencintai apa yang telah diberikan ke Allah kepada kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang cinta kepada anak, namun saking cintanya ada waktunya anak mengecewakan. Ada yang cintanya kepada harta, namun sayang sekali harta tak mampu mendampingi sampai akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah lah yang akan mengundang keberkahan, keridhaan, kecintaan kepada Allah, daripada Allah kepada kita semua. Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya sebagai pembuka pintu surga. Tidaklah amal ibadah saja yang membukakan pintu surga bagi kita, akan tetapi kecintaan dan rahmat Allah lah yang membukakan pintu surga kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peristiwa hewan kurban ini mengajarkan kita untuk hidup saling empati, saling berbagi.
di mana ibadah kurban adalah media nyata untuk mengikis kesenjangan sosial. Saat membagikan hewan kurban, kita sedang mengantarkan kebahagiaan dan menguatkan ikatan persaudaraan sesama manusia. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa beramal soleh. Amal soleh ini tidak hanya secara ritual, sholat, puasa, akan tetapi juga secara sosial, kepedulian, empati, berbagi antar sesama juga merupakan bentuk kesolehan. Kata Allah, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal soleh, mintakan Allah, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, kesolehan kebaikan yang dia berikan itu disandarkan karena Allah. Penyembelihan hewan kurban, berpartisipasi untuk penyembelihan hewan kurban karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena makhluk, bukan karena dipuji, bukan karena jabatan dan lain sebagainya, akan tetapi karena Allah. Wa huwa mu'min, didasarkan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka nantinya kesolehan sosial ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tentu juga kehidupan yang baik baik itu di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikmah dalam kita berbagi adalah, bagi kita yang berbagi adalah bisa menenangkan hati, membahagiakan, ada kepuasan tersendiri. Sebagaimana yang Ketua masih sampaikan tadi, tidak mengurangi nikmat-nikmat Allah, akan tetapi mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Barangkali tidak dalam bentuk harta, akan tetapi dibalas dalam bentuk kemudahan dan kesehatan senantiasa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping itu, hikmah berbagi ini membuat pintu rezeki kita menjadi bertambah dan penuh berkah, mempererat persaudaraan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang muslim itu sebelum dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Berbagi adalah bentuk cerminan kita saling mencintai antar sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan berpartisipasi dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, dibagikan dagingnya kepada sanak saudara kita, juga dalam rangka bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pelajaran bisa kita ambil dalam pelaksanaan Idul Adha, hari raya kurban ini adalah membangun ketahanan keluarga. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan pentingnya dialog yang santun antara orang tua dan anak, serta pentingnya mendidik generasi muda agar memiliki iman yang kokoh di tengah badai zaman yang begitu berkembang. Mari kita jadikan setiap tetesan darah hewan kurban ini sebagai saksi penggugur dosa-dosa kita dan bukti keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anaknya, sehingga anaknya bisa juga memahami dengan baik, sehingga tidak menjadi anak yang durhaka. Barangkali juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup berkeluarga. Barakallahu
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang Jemaah Idul Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada pagi yang berbahagia ini, pertama kita petik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, di mana Allah memerintahkan kepada kita, bagi kita yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah Allah juga memerintahkan kepada kita yang di tanah air untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagai dasarnya adalah surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.